إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita banyak memuji dan mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Bersyukur kehadiratnya atas segala nikmat dan karunia yang berlimpah yang Allah anugerahkan pada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling agung, yang paling berharga, yang hanya diberikan Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Kemudian mari kita banyak bersolawat, bersalam, khususnya pada hari Jumat yang mulia ini, kepada Nabi kita, junjungan kita, manusia yang paling kita cintai, suri tauladan kita dalam kehidupan, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan beliau di surganya kelak. Semoga salawat dan salam tercurah pada beliau, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun keempat Hijriah terjadi satu peristiwa besar. Satu peristiwa yang sangat menyedihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Anas bin Malik berkata, tidak pernah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih seperti sedihnya beliau karena peristiwa tersebut. Ialah peristiwa Bi'ru Ma'unah. Satu peristiwa di mana 70 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh beliau untuk berdakwah ke negeri Najd yang kemudian dibantai oleh musuh-musuh Islam. Kisahnya berawal ketika seorang pemuka dari Bani Amir datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang bernama Amir ibnu Malik yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Beliau kemudian tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sebagaimana kebiasaan beliau memanfaatkan kesempatan yang baik untuk menyampaikan Islam. Maka Amir ibnu Malik yang datang kepada Nabi ini untuk membicarakan satu hal, kemudian Nabi manfaatkan pertemuan itu untuk menawarkan Islam kepadanya. Beliau menjelaskan Islam kepadanya dan beliau mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam. Dan di sini ada satu contoh, ada satu qudwah yang seharusnya kita ikuti dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu semangat untuk berdakwah, semangat untuk mengajak manusia kepada Islam. Memanfaatkan momen-momen yang ada. Kapan kita bisa mendakwakan Islam? Kita dakwakan Islam. Tentu orang ini datang dari tempat yang jauh ke kota Madinah, tidak hanya sekedar bertemu sesaat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga beliau melihat ada waktu untuk menjelaskan Islam kepada orang ini. Maka beliau pun menjelaskan Islam kepadanya. Ini yang perlu kita contoh. Hadirin yang berbahagia. Khususnya kita-kita yang telah memahami agama, yang sudah lama belajar agama, yang belajar di institusi pendidikan Islam, yang belajar di pesantren-pesantren, seperti juga di Institut Stiba ini. Mereka yang telah lama ikut-ikut kajian keislaman, yang telah lama malang melintang dalam dunia tarbiyah, yang berpindah-pindah dari satu ta'lim ke ta'lim lainnya. Kewajiban kita untuk mendakwahkan agama ini. Dakwah tidak harus dalam bentuk ceramah di mimbar-mimbar. Tidak harus dalam bentuk kita membuka ta'lim, mengajarkan kitab-kitab tertentu. Dakwah kita bisa lakukan dimanapun dan kapanpun dengan mengajak manusia kepada kebaikan. Bahkan seandainya ada orang yang tidak punya cukup pengetahuan untuk diajarkan kepada orang lain, dia bisa mengajak orang untuk menghadiri sebuah majelis ta'lim. Dia bisa mengajak orang untuk menghadiri sebuah pengajian, sebuah daurah, menghadiri kegiatan-kegiatan belajar Islam. Itu kalau dia tidak punya ilmu yang bisa diajarkan, dia pun masih bisa berdakwah. Apalagi kalau kita memang punya ilmu, kita memang khusus belajar, sudah malang melintang dalam dunia tarbiyah dari ta'lim ke ta'lim, kewajiban kita semakin besar. Kewajiban kita semakin besar. Nabi kita mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Kita belajar memang agar kita tahu kemudian beramal, tapi tidak cuma sampai di situ. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang semua kaum muslimin pergi berperang, beliau memerintahkan sekelompok orang dari setiap kaum, dari setiap kumpulan, dari setiap suku, dari setiap kampung. Ada sekelompok orang yang harus pergi menuntut ilmu agama. Untuk apa mereka pergi belajar agama? Allah mengatakan, "Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim." Agar mereka ketika pulang dari belajar agama, mereka memberikan peringatan kepada kaumnya. Jadi belajar agama memang agar kita tahu, memang agar kita beramal, tapi sekali lagi tidak sampai di situ. Ada tugas berikutnya, indarul qaum, menyampaikan agama ini kepada umat kita, kepada kaum kita. Maka di mana ada kesempatan yang cukup, seharusnya kita mengajak orang, menyampaikan agama ini, khususnya kepada mereka yang belum paham Islam, apalagi mereka yang masih di luar Islam, mereka yang masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Ini kesempatan besar untuk kita mengajak mereka, menawarkan mereka untuk belajar Islam, setidaknya menawarkan kepada mereka untuk mau belajar Islam. Ini pelajaran pertama. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan datangnya orang kafir ini, Amir ibnu Malik ini, kepada beliau, dimanfaatkan untuk didakwahi dan ditawari masuk Islam. Namun ternyata orang ini belum muqtani dengan Islam. Dia belum yakin untuk masuk Islam. Tapi dalam dirinya ada kebaikan. Dia mengatakan, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau ba'athta rijalan min ashabika." Seandainya engkau mengutus beberapa orang di antara sahabat-sahabatmu, ya, dan menyampaikan Islam kepada kaumku di negeri Najd sana, kepada Bani Amir, rajautu an yastajibu laka. Saya berharap mereka akan menerima dakwah kepada agamamu ini. Dia sendiri memang belum menerima Islam, tapi mungkin dia melihat ajaran Islam sesuatu ajaran yang baik, yang mungkin akan bermanfaat bagi kaumnya. Maka dia menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengutus beberapa orang sahabatnya berdakwah ke Najd. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini, "Inni akhsha alaihim ahla Najd." Saya khawatir nanti mereka diapa-apakan oleh penduduk Najd. Jadi nampaknya Nabi sudah berpikir ke arah sana. Ya, beliau sebagai Nabi yang menyebarkan dakwah. Tentu daerah terdekat dari Hijaz adalah Najd. Ya, Hijaz itu bagian, ya, kurang lebih sebelah barat dari Jazirah Arabiyah. Najd berada di bagian timur daripada Jazirah Arabiyah.
Pastilah beliau sudah berpikir menyebarkan dakwah ke Najd. Tapi mungkin beliau mengatakan, inni akhsha alaihim ahla Najd. Saya khawatir kalau sahabat-sahabat yang saya utus berdakwah diapa-apakan, disakiti, bahkan mungkin dibunuh oleh penduduk Najd. Boleh jadi beliau memahami karakter penduduk Najd seperti itu, sehingga ada kekhawatiran ini. Ini juga menunjukkan perlunya ada perhitungan dalam dakwah. Tidak cuma sekedar istilah orang berani babi. Perlu ada perhitungan. Maka si Amir Ibn Malik ini mengatakan, inni lahum jar. Inni lahum jar. Saya akan menjamin keselamatan mereka. Ada satu adat kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Arab sejak sebelum Islam yang diistilahkan dengan al-jiwar atau al-ijarah, yaitu memberikan jaminan perlindungan kepada orang asing yang masuk ke dalam satu kampung. Dulu orang-orang Arab itu satu perkampungan dihuni satu suku. Jadi kalau ada orang asing datang, itu kadang-kadang keselamatannya terancam karena fanatisme kesukuan yang sangat kuat. Maka untuk mencari keselamatan orang biasa, kalau dia tidak dikenal, dia tidak kenal di situ, dia akan datang kepada salah satu tokoh mengatakan, saya minta perlindungan, jaminan keselamatan. Kalau ada satu tokoh yang memberikan jaminan keselamatan, maka tidak akan ada yang berani mengganggunya. Ini adat kebiasaan mereka. Maka Amir bin Malik mengatakan kepada Nabi SAW, inni lahum jar. Saya jamin keamanan mereka. Silakan utus sahabat-sahabatmu. Maka mendengarkan itu, Rasulullah SAW yang mengetahui adat orang Arab, dan orang-orang Arab sangat berpegang teguh dengan adat kebiasaan mereka, beliau menjadi tenang. Akhirnya beliau mengutus 70 orang sahabat. 70 orang sahabat di bawah pimpinan Al-Mundhir ibn Amr radhiyallahu taala anhu untuk berangkat ke Najd untuk mendakwahkan Islam. Ini daerah Najd, daerah yang luas. Sehingga beliau butuh rombongan ini. Rombongan dakwah. Ini bukan pasukan perang. Ini pasukan dakwah. Ini para mujahid dakwah. 70 orang, ya. Kira-kira seperti dulu kita pernah punya program di Wadah namanya Tebar Dai Nusantara. Dikirim kemana-mana, berdakwah. 70 orang dikirim ke Najd di bawah pimpinan Al-Mundhir bin Amr radhiyallahu taala anhu untuk mendakwahkan Islam. Anas bin Malik berkata, seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim, bahwasanya yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para qurra. Para qurra. Qurra itu, ya kalau zaman sekarang qurra itu ahlul Quran. Biasanya mereka para penghafal Quran, apalagi ahli qiraat, biasa disebut dengan qurra. Tapi di zaman Nabi, qurra itu tidak cuma sekedar penghafal Quran. Tidak cuma sekedar yang menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tapi mereka adalah orang-orang yang mendalami Al-Quran. Bisa dikatakan para ulamanya. Para ulama di antara para sahabat. Kebanyakan mereka dari para qurra yang tinggal sebagai ahlus suffah. Mereka tinggal di masjid. Disebut dengan ahlus suffah. Kira-kira semacam pesantren kalau kita sekarang. Jadi di Masjid Nabawi itu namanya ahlus suffah. Mereka yang terputus dari dunia, tinggal di masjid, belajar tiap hari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lebih banyak daripada sahabat-sahabat lainnya. Mereka lah yang disebut dengan al-qurra. Al-qurra inilah yang kemudian diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke Najd. 70 orang dari kaum Ansar. Dan kalau kita baca tentang al-qurra ini luar biasa. Qurra ini adalah kader-kader utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diandalkan ketika berdakwah. Namun mereka juga diandalkan ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diandalkan dalam dakwah, dalam kisah Bir Ma'unah ini. 70 orang semuanya qurra. Diandalkan dalam jihad, kita baca dalam kisah murtadnya banyak kabilah ketika Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Apa sebab dikumpulkannya Quran dalam satu mushaf? Karena banyaknya qurra yang gugur. Menunjukkan para qurra bukan cuma sekedar penghafal Al-Quran. Para qurra di zaman Nabi adalah para pendakwah. Para qurra di zaman Nabi adalah mujahid-mujahid fisabilillah. Itulah qurra. Maka hari ini qurra-qurra kita harus seperti para sahabat. Para qurra penghafal Quran, mendalami ilmu Al-Quran, mendalami agama seperti sekarang ini. Mereka para mujahid dakwah
sekaligus mujahid qital jika diperlukan. Itu prestasi para qurra di zaman Rasulullah dan para pelanjut beliau, para khulafa setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka para pemberani. Mereka orang-orang yang tidak takut dengan tantangan-tantangan. Maka berangkatlah 70 orang ini menuju tempat mereka akan berdakwah. Mereka singgah di sebuah tempat yang namanya Bir Ma'unah. Maka mereka sepakat mengutus salah seorang dari mereka namanya Haram ibnu Milhan radhiyallahu taala anhu, paman dari Anas bin Malik, saudara dari ibunya Ummu Sulaim binti Milhan radhiyallahu taala anha. Diutus menghadap salah seorang pemimpin daripada Bani Amir, namanya Amir ibnu Tufail. Maka pergilah sahabat ini, sang qari ini, untuk menyampaikan Islam kepada Amir ibnu Tufail. Namun ketika dia sampai di sana, belum lagi sempat dia menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, si aduwullah ini, musuh Allah ini, Amir ibnu Tufail memberi isyarat pada salah satu pengikutnya untuk membunuh dari belakang. Maka beliau pun ditombak dari belakang radhiyallahu taala anhu. Dan itu menunjukkan kepengecutan. Membunuh dari belakang itu pengecut, bukan pemberani. Kalau berani bunuh dari depan. Dia beri isyarat pada salah satu pengikutnya, ditombak sahabat Haram ibnu Milhan radhiyallahu taala anhu sehingga tembus tombak dari belakang ke depan. Ketika beliau sadar beliau ditombak, beliau berkata, "Fuztu wa rabbil Ka'bah. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Saya sudah menang demi Tuhannya Ka'bah. Saya sudah menang demi Allah." Luar biasa. Orang ini gugur, orang ini tewas, orang ini terbunuh dan dia mengatakan saya menang. Itulah cita-cita. Itulah orang yang bergerak dengan cita-cita. Yang cita-citanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang cita-citanya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sadar dia dibunuh karena mendakwakan Islam, dia mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Saya sudah menang. Saya sampai pada tujuanku demi Allah. Dia sampai bersumpah. Ada orang di situ menjadi heran. Bisa-bisanya ini orang dia mati, dia bilang saya menang. Orang kafir itu tidak percaya dengan hari berbangkit. Bagi mereka, siapa yang mati kalah. Maka dia heran. Kenapa ada orang dibunuh dan dia mengatakan saya menang, itu pun dengan sumpah lagi. Dengan sumpah, warabil Ka'bah. Demi Allah, demi Tuhannya Ka'bah, saya lah pemenangnya. Ada temannya bicara sama dia bilang begini, itu orang Islam. Mereka punya keyakinan ada kehidupan setelah kematian. Dan jika mereka mati dalam keadaan membela agama, mereka akan masuk surga. Itu dia bilang saya sudah menang. Dzalikal fawzul azim. Bagi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan ampunan Allah. Mereka mendapatkan surga yang mengalir sungai di bawahnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati Aden. Tempat tinggal yang indah, yang mewah, yang megah di surga Aden. Kata Allah, dzalikal fawzul azim. Itulah al-fawz, itulah kemenangan yang terbesar. Maka sahabatnya mengatakan, fuztu. Saya sudah menang. Demi Allah Subhanahu wa taala. Uniknya, orang yang baru tahu ini tentang keyakinan orang Islam bahwa ada hari berbangkit setelah kematian, dia menjadi penasaran. Ya. Kira-kira seperti penasarannya banyak orang barat sekarang ketika ada orang Palestina bersabar dalam musibahnya. Ketika orang-orang Palestina menjadi bersyukur dengan musibahnya, mengharapkan surga dengan musibahnya. Kira-kira begitu penasarannya. Dia bilang, kok bisa? Orang ini diceritakan, dia pergi ke Madinah, dia belajar Islam dan dia masuk Islam. Allahu Akbar. Itulah berkah dakwah. Sahabat Milhan, sahabat Haram bin Milhan ini radhiyallahu taala anhu belum sempat mengucapkan sepatah kata dakwah, tapi keteguhannya di jalan Allah dan keyakinannya akan kebenaran telah membuat ada orang yang menyaksikan peristiwa itu masuk Islam. Dia belum bicara, dia belum berdakwah, dia belum mengajak, sudah ada yang masuk Islam. Allahu Akbar. Itulah berkah dakwah. Itulah berkah kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka si Amir ibn Tufail ini, dia mengajak kaumnya Bani Amir untuk membantai 69 sahabat lain yang tersisa.
Tapi karena suku Bani Amir ini sudah tahu bahwasanya ada salah seorang pemuka mereka namanya Amir ibnu Malik tadi yang sudah menjamin keselamatan, mereka tidak mau ikut. Bilang, kamu jitu yang melanggar kebiasaan kita. Ya, kenapa kau bunuh ini, orang sudah ada yang menjamin keselamatannya, kenapa dibunuh? Maka semua anggota Bani Amir menolak untuk ikut. Kami tidak mau ikut campur. Ya. Tapi si aduullah ini, musuh Allah ini, karena sudah begitu bencinya kepada dakwah Islam, dia datang kepada suku lain, dia datang ke Bani Sulaim. Diajak Bani Sulaim untuk membantai kaum muslimin. Maka ada beberapa suku kecil dari Bani Sulaim, disebut dengan Usayyah, kemudian Ri'il, Zakwan. Ini suku-suku kecil mau mengikuti ajakan si Amir ibn Malik ini, dan mereka pun membantai sahabat-sahabat Nabi di Bi'ir Ma'unah tersebut. Maka semua kemudian gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu orang yang ternyata masih hidup, namanya Ka'ab bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau dikira sudah mati semua, ternyata beliau hanya berdarah parah dan masih hidup, dan akhirnya dibawa ke Madinah. Beliau ini kemudian gugurnya setahun kemudian. Ya, ini Bi'ir Ma'unah tahun keempat Hijriyah. Tahun berikutnya ada perang Khandaq, dan sahabat Ka'ab bin Zaid ini gugur dalam perang Khandaq. Ternyata Allah memang menginginkan dia gugur sebagai syahid. Inilah kisah para pendakwah. Inilah kisah para tullabul ilm yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para tullabul ilm, para penuntut ilmu, para ahli Al-Qur'an yang tidak hanya memperdalam ilmu, tidak hanya mengamalkan ilmu, tapi mereka juga berani berdakwah meskipun dengan resiko yang besar. Bahkan mereka juga adalah tokoh-tokoh dalam jihad fisabilillah. Dalam jihad fisabilillah mereka yang paling menonjol. Ya. Dalam perang Tabuk kita baca bagaimana orang-orang munafik mengejek para qurra, sampai turun ayat yang mengatakan tidak usah kalian minta maaf. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu tidak usah minta maaf, kamu sudah kafir setelah beriman. Kenapa? Mengejek para qurra. Mereka mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghabuna butunan wa ajibanuna indal liqa. Ini kata orang munafik dalam perang Tabuk. Kami tidak melihat orang-orang seperti para qurra itu, paling lahap kalau makan, paling penakut kalau ketemu musuh. Itu fitnah. Itu fitnah bagi para qurra, dan ini menunjukkan bahwa para qurra, para tullabul ilm, para ahlul Quran adalah orang yang tidak pernah tertinggal dalam jihad. Baik itu jihad dengan qital, jihad mengangkat senjata ketika dibutuhkan, dan juga jihad berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun al-muslimun al-mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah adalah tugas yang paling mulia. Berdakwah adalah aktivitas yang paling mulia. Dialah aktivitas yang dipilihkan Allah untuk manusia yang paling Allah cintai. Yang paling dicintai Allah adalah para nabi, para rasul. Dan tugas para rasul adalah berdakwah. Ada rasul yang jadi raja. Nabi Daud adalah raja. Nabi Sulaiman adalah raja. Tapi jadi raja hanya pekerjaan sampingan. Pekerjaan utamanya adalah berdakwah. Ada nabi yang jadi menteri. Nabi Yusuf alaihissalam, menteri kerajaan Mesir. Tapi jadi menteri hanya pekerjaan sampingan, hanya untuk memuluskan dakwah. Jadi raja hanya untuk memuluskan dakwah. Pekerjaan utamanya adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ambil keutamaan ini. Bergabunglah dalam barisan para pendakwah. Jadikan semua profesi kita, semua pekerjaan kita, semua aktivitas kita yang lain bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dimanfaatkan sebagai jalan dakwah kita.
Karena kita harus meyakini bahwa tugas utama kita sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi para pendakwah agama ini. Ikutilah nabi-nabi Allah, raja yang menjadikan kekuasaannya sebagai jalan untuk berdakwah, menteri yang menjadikan kekuasaannya sebagai jalan untuk berdakwah. Ada nabi yang tukang kayu, disebutkan Nabi Zakaria tukang kayu, pekerjaan, dan mereka terus berdakwah. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus ambil bagian dalam turut menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, minimal sekali mengajak orang untuk hadir ikut pengajian. Mari kita bersolawat dan bersalam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada sang Nabi, maka wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian dan bersalamlah kalian kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ja'alil akhirata hammana, Allahumma ja'alil akhirata hammana, Allahumma ja'alna al-hudat alladhina yuhtada bihim ila sabilika ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min al-hudat alladhina yuhtada bihim ila sabilik. Allahumma ista'milna ala nusrati dinik, Allahumma ista'milna ala nusrati dinik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Palestin, Allahumma ansurhum fi Gaza, Allahumma shfi mardahum وداوي جرحاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وآمن خائفهم. اللهم تقبل موتاهم شهداء عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر مجاهديهم، اللهم انصر المجاهدين منهم. اللهم ثبت أقدامهم وقوي عزائمهم وسدد رميهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم أهلك اليهود الغاصبين، اللهم أهلك اليهود الصهاينة المعتدين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أعصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.